Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Afla Aziza Harahap dan teman saya Karina Anasa Putri akan menjelaskan tentang artikel peran kepercayaan orang tua terhadap pemberian vaksin pada anak. Pada artikel ini, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara empiris faktor-faktor yang mempunyai pengaruh peran kepercayaan orang tua terhadap pemberian vaksin kepada anak. Nah, penelitian ini menggunakan model teori health belief model, di mana metode penelitiannya adalah peran kepercayaan pemberian vaksin terhadap anak. Populasi adalah pemberian vaksin, yaitu 10 responden ibu yang tinggal di wilayah Jakarta dan Bekasi dengan kategori usia dewasa muda dengan rentang usia 20-40 tahun menurut WHO. Hasil penelitian menjelaskan bahwa ada pengaruh terhadap pemberian vaksin kepada anak. Nah, peran kepercayaan terhadap pemberian vaksin terhadap anak didasari dengan adanya teori health belief model, di mana rata-rata pemberian vaksin kepada anak dipercayakan karena orang tua dari sang anak tersebut pernah melaksanakan penggunaan vaksin untuk kesehatan dirinya sendiri. Dalam artikel ini dilatar belakangi dengan adanya kesehatan. Kesehatan adalah jaminan seseorang untuk merasakan hidup yang baik, untuk memulai suatu aktivitas. Kesehatan juga diperoleh dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah mengonsumsi makanan dengan baik dan terpenuhinya gizi seimbang, melakukan olahraga yang teratur, meminum vitamin untuk mempertahankan daya tubuh, dan pemberian vaksin yang sudah biasa diberikan sejak bayi. Nah, pemberian vaksin ini jenisnya bermacam-macam dan kegunaannya yang berbeda-beda. Seperti hepatitis B sudah bisa diberikan kepada bayi yang baru saja lahir. Selain itu, banyak vaksin yang populer seperti vaksin campak, polio, hepatitis A, difteri, dan lain-lain. Adanya pemberian vaksin kepada anak dikarenakan pengalaman terhadap orang tua yang terlebih dahulu hidup, yang akan menuntun pertumbuhan anaknya. Selain itu, adanya vaksin-vaksin yang baru bermunculan yang memiliki isu bahwa kandungan vaksin tersebut tidak halal atau haram. Seperti yang kita ketahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Muslim. Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan ibu terhadap pemberian imunisasi pada anak, seperti umur, pengetahuan, pekerjaan, pendidikan, jarak, fasilitas kesehatan, dan dukungan keluarga dan tokoh masyarakat. Salah satu perilaku kesehatan ibu yang dilakukan untuk kesehatan anak adalah melakukan imunisasi menggunakan vaksin. Nah, imunisasi ini apa sih? Imunisasi adalah suatu upaya untuk meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit, sehingga saat berhadapan dengan penyakit tersebut tidak akan terjangkit atau hanya mengalami sakit ringan. Sedangkan vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang telah diolah menjadi toksoid protein rekombinan yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik terhadap penyakit infeksi tersebut. Semua orang, terutama bayi dan anak, wajib diberi imunisasi dasar sejak lahir untuk melindungi tubuhnya dari berbagai penyakit ya. Setiap bayi atau usia 0-11 bulan wajib mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari hepatitis B, BCG, DPT, HB, HIV, polio, dan campak. Ada penelitian perilaku kesehatan atau preventif ibu terhadap pemberian vaksin pada anak atau teori health belief model sering dijadikan acuan. Mengapa? Teori HBM adalah suatu teori di mana seseorang akan mengambil suatu tindakan untuk mencegah, melawan, dan mengobati penyakitnya. Menurut HBM, kemungkinan individu akan melakukan tindakan pencegahan tergantung pada hasil dua keyakinan kesehatan. Nah, fokus dari teori ini sendiri adalah perilaku individu yang melakukan pencegahan yang berkaitan dengan masalah di dunia medis. Selain vaksin, banyak perilaku pencegahan lain seperti memakan makanan bergizi, olahraga teratur, dan menghindari rokok.
Menurut Hagenhausch dan Clements menilai bahwa seseorang yang mengikuti imunisasi percaya bahwa kemungkinan terjangkit tinggi dan akan berakibat serius jika terjangkit. Dan imunisasi adalah cara efektif untuk mencegah penyakit dan tidak adanya hambatan untuk imunisasi. HBM yang akan dinilai terdapat 6 variabel, yaitu kerentanan yang dirasakan, keparahan yang dirasakan, manfaat yang dirasakan, hambatan yang dirasakan, self-evaluasi, dan pengetahuan. Selain HBM, terdapat juga keputusan parental yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Contoh-contoh faktornya ada faktor kelembagaan, faktor sosial dan lingkungan, dan faktor pribadi dan orang lain. Ini adalah skema yang dapat digambarkan. Persepsi dan faktor dapat mempengaruhi penilaian orang tua. Kemudian, penilaian orang tua dapat mempengaruhi kemungkinan tindakan yang dilakukan. Pada hipotesis ini, terdapat hubungan HBM dengan tindakan preventif orang tua dalam melakukan imunisasi pada anak. Metode penelitian merupakan strategi untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian menentukan perilaku ibu dalam pemberian imunisasi. Metode yang digunakan adalah metode survei. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan survei online, menggunakan Google Form yang bisa diakses kapan saja, dan datanya dapat dirinci dengan mudah dengan Miss Excel, dan tidak perlu tatap muka, karena dalam survei ini dalam keadaan pandemi. Dari data hasil penelitian yang didapat, responden ibu yang mengisi kuesioner melalui Google Form memiliki rentan usia 24-40 tahun. Hasil penelitian dilakukan pada 10 responden yang bertempat tinggal di wilayah Bekasi dan Jakarta. Dari data yang didapatkan bahwa kepercayaan ibu pada vaksin didapat sebesar 80% respon ibu setuju pada pelaksanaan vaksin, sedangkan 20% respon ibu tidak setuju pada pelaksanaan vaksin. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua orang tua atau ibu setuju atau percaya dalam penggunaan vaksin. Selanjutnya ada kepercayaan ibu pada vaksin anak. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan 70% ibu setuju pada pelaksanaan vaksin, sedangkan 10% responden ibu tidak setuju dan 20% ragu-ragu pada pelaksanaan vaksin. Selanjutnya ada kepercayaan vaksin memiliki manfaat. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 80% ibu setuju bahwa vaksin memiliki manfaat bagi anaknya, dan 10% responden ibu tidak setuju bahwa vaksin tidak memiliki manfaat, dan 10% ragu terhadap manfaat dari vaksin. Yang keempat ada pengalaman vaksin pada ibu, bahwa terdapat 70% ibu pernah melaksanakan vaksin, sedangkan 10 responden ibu tidak pernah melaksanakan vaksin, dan 20% ibu ragu-ragu terhadap pelaksanaan vaksin. Yang terakhir ada pelaksanaan vaksin pada anak. Terdapat 70% respon ibu melaksanakan vaksin pada anak, dan 20% ibu tidak pernah melaksanakan vaksin atau pemberian vaksin pada anak. Rata-rata responden ibu yang mempercayai pada penggunaan vaksin secara keseluruhan sebesar 76%, sedangkan rata-rata responden ibu yang tidak mempercayai adanya penggunaan vaksin sebesar 24%. Alasan terbesar ibu tidak mempercayai penggunaan vaksin adalah karena kurangnya pengetahuan tentang kandungan vaksin dan faktor agama atau kepercayaan individu. Selanjutnya, dari 70% responden ibu yang melaksanakan imunisasi pada anak, rata-rata jenis imunisasi yang diberikan adalah imunisasi dasar seperti BCG, DPT, polio, hepatitis B, dan campak. Berdasarkan hasil penelitian, 2 dari 10 ibu tidak memiliki kepercayaan dalam banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan ibu pada pemelaksanaan vaksin. Alasan-alasan yang paling banyak disebutkan tentang ketidakpercayaan ibu adalah Dengan karakteristik terhadap kepercayaan ibu dalam pemberian vaksin. Berdasarkan hasil penelitian, tidak adanya kaitan antara usia dengan pemberian vaksin pada anak. Namun, berdasarkan hasil penelitian, ibu yang berpendidikan akademik atau sarjana, terlebih sarjana yang di bidang medis, memiliki kepercayaan tinggi terhadap imunisasi. Namun jika mengetahui bahwa vaksin tersebut menggunakan bahan yang haram, ibu memilih untuk memakai jalan lain.
Hubungan persepsi penerimaan vaksin terkait agama. Dalam penelitian ini, responden ibu yang tidak mempercayai imunisasi karena faktor agama meyakini bahwa vaksin dibuat dari bahan yang haram, sehingga tidak patuh dalam melaksanakan vaksinasi. Dari hasil penelitian, 4 dari 10 responden ibu menyetujui untuk tetap melaksanakan vaksinasi, walaupun mengetahui kandungan tersebut haram. Alasan ibu hanya akan melakukan jika dalam kondisi terpaksa atau tidak ada opsi lain. Hubungan persepsi manfaat yang dirasakan ibu terhadap kepercayaan imunisasi. Berdasarkan hasil penelitian, ibu yang pernah melaksanakan imunisasi cenderung akan melaksanakan imunisasi kepada anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara persepsi manfaat imunisasi dengan penerimaan imunisasi pada anak. Hubungan persepsi hambatan yang dirasakan ibu terhadap kepercayaan dalam memberikan imunisasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat ibu yang tidak setuju dalam pelaksanaan imunisasi. Hal ini terkait dengan persepsi hambatan yang dirasakan ibu. Ketahui 2 dari responden ibu tidak melaksanakan imunisasi pada anak karena alasan khawatir terhadap kandungan vaksin yang tidak halal atau haram dan menimbang-nimbang efek yang diberikan pada vaksin. Sehingga secara keseluruhan, kekhawatiran terhadap hambatan ini adalah terkait dengan faktor agama. Analisis faktor kepercayaan ibu. Berdasarkan hasil analisis faktor kepercayaan ibu dalam pemberian imunisasi dapat disimpulkan terdapat 4 faktor, yaitu faktor dukungan pendidikan, dukungan agama, manfaat yang dirasakan, dan persepsi hambatan yang dirasakan. Faktor yang paling kuat hubungannya adalah dukungan kelompok agama dan persepsi hambatan. Ibu yang mempercayai bahwa kandungan vaksin adalah haram cenderung tidak melaksanakan vaksin pada anak. Sedangkan adapun persepsi hambatan imunisasi yang ibu rasakan adalah kekhawatiran terhadap kandungan vaksin, manfaat yang diberikan, serta efek samping yang akan dirasakan anak terkait vaksin tersebut. Ibu yang memiliki persepsi rendah tentang hambatan tersebut cenderung akan melaksanakan imunisasi pada anak. Kesimpulannya, 80% ibu setuju dengan pelaksanaan vaksin pada anak, sedangkan 20% ibu tidak setuju dengan pelaksanaan vaksin pada anak. Ini semua dilatar belakangi karena ibu sebelumnya tidak pernah melaksanakan vaksinasi dan tidak mempercayakan vaksin untuk kesehatan anaknya di masa mendatang. Dengan begitu, peran kepercayaan terhadap pemberian vaksin pada anak didasari dengan adanya health belief model, di mana rata-rata pemberian vaksin kepada anak dipercayakan karena orang tua telah melaksanakan sebelumnya. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer, dengan menggunakan Google Form. Tidak adanya data sekunder dikarenakan keterbatasan waktu, dan untuk mendapatkan data sekunder harus terlebih dahulu ke pusat kesehatan, dan itu beresiko untuk di masa pandemi ini. Untuk penelitian yang akan mendatang, sebaiknya menggunakan data sekunder agar dapat dibandingkan dengan data yang ada di lapangan. Sekian presentasi artikel yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.